Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Ilyas beserta seluruh para putra dan putrinya, anak dan menantunya. Kita doakan Bapak Haji Ilyas, Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan, dan Allah kasih kesabaran. Dan juga kita doakan untuk almarhumah Ibu Hajjah Asmarah. Kita doakan biar Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Para guru-guru sekalian yang cukup banyak hadir pada malam hari ini, yang pertama dan yang paling tua nih disini disebutin ya, yaitu Bapak Ustadz Haji Rafiuddin ya, Rafiuddin Hasan. Beliau ini Pak sama saya satu engkong gudang. Kenanya apa nih Ustadz ya? Ini kita kenanya apa? Mindon apa ya? Pokoknya satu engkongnya Ustadz Rafi dengan empeng saya adik kakak. Ya, sama-sama anak kong gudang. Beliau hijrah ke Pondok Gede, jadi orang gede akhirnya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Kamaluddin, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ibnu Mubarak, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Rohili Haji Rohili, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Rohadi Ilyas, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Hamim, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Yusuf Jauhari, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Bahrul Ulum, Bapak Ustadz Asmawi, Bapak Ustadz Habibi, orang tua kita Bapak Haji Syahroni dan Bapak Haji Misar, dan para guru-guru yang lain, para orang tua yang lain. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu-satu karena catatannya segitu ya Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah
saya bisa hadir Pak. Tempo hari waktu Ibunda Ustadz Hamim wafat, saya masih di Mekah Pak ya. Memang belum sempat juga. Tiap hari ngiter Pak, tiap hari tiap malam Pak. Karena di Jumalang sekarang ya sudah habis yang tua-tua. Jadi kayak gini udah tua juga jadinya. Jadi tua gitu ya. Jadi ngiter tiap hari tiap malam. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saya juga datang ke sini sekalian dah nebus. Kalau kemarin kagak datang rumah Guru Hamim, biarin walaupun bukan rumah Guru Hamim juga, yang penting sama-sama satu apa? Satu warga ya di Pondok Gede ini. Kemudian yang ketiga, sambil silaturahmi karena kebetulan almarhumah Ibu Haji Asmaroh di grup haji 2018 disampaikan bahwa telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bismillah dah, sambil bayar utang sama Guru Hamim ya, sambil silaturahmi, sambil hadir malam ini. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa membawa manfaat. Amin. Para bapak hadirin sekalian, bahwa almarhumah ini adalah orang yang sangat hebat Pak. Kenapa beliau hebat Pak? Yang pertama, termasuk orang yang sudah Allah wisuda, sudah Allah lantik Pak, sebagai manusia yang sempurna rukun Islamnya. Tahun 2018 almarhumah diundang Allah untuk bisa datang di Arafah, karena Arafah itu tempat manusia Allah sempurnakan rukun Islamnya. Maka ketika Rasulullah haji tahun 10 Hijriah dengan 120.000 orang yang ikut, hari itu para sahabat kaum muslimin menangis karena Rasulullah menyampaikan khutbah Arafahnya menggebu-gebu sekaligus khutbah perpisahan. Abu Bakar menangis karena ini yang terakhir. Kata Nabi, semuanya sudah saya sampaikan, semuanya sudah saya sampaikan, begitu kata Rasulullah. Dan saat itu Allah turunkan ayat Al-Quran yang terakhir, surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini ayat terakhir, ayat penutup Al-Quran. Makanya orang-orang yang bisa datang ke Arafah berwukuf tanggal 9 Zulhijjah termasuk orang yang Allah sempurnakan agamanya. Dan almarhumah ini sampai ke titik itu ya, alhamdulillah. Walaupun tadi kata Ustadz Rohadi rada-rada kurang mau Pak ya, waktu itu masih boleh Pak. 2019 sudah ada undang-undang baru, makanya Pak Ustadz Rohadi nggak ikut ke Takwa ya, memang udah ada undang-undangnya Pak. Ada zonasi namanya, khusus masing-masing sesuai alamat KTP. Alhamdulillah banyak orang Pak, terutama sekarang ini Pak ya, duit banyak belum tentu bisa haji ya, karena begitu lama menunggu antrian. Kalau di Kabupaten Bekasi Pak, daftar sekarang berangkatnya 30 tahun yang akan datang ya. Jadi udah buru pengkek baru apa ya, baru apa berangkat Pak ya. Jadi orang-orang yang sudah
dilantik oleh Allah, disempurnakan oleh Allah, Pak. Pulang kayak almarhumah Ibu Hajjah Asmarah, tenang, Pak. Karena rukun Islamnya sudah sempurna. Ya, alhamdulillah. Maka bagi kita, Pak, yang belum berkesempatan, jangan pernah lelah untuk berdoa. Terus minta aja sama Allah. Berdoa aja sama Allah biar dapat undangan Allah, biar dipanggil, biar nyampe ke rumah Allah. Masalah punya duit atau tidak itu urusan sekian. Ya, karena orang ketika datang ke depan Ka'bah, banyak orang kaya, banyak juga orang susah. Bulan Agustus kemarin, Pak, saya berangkat 85 orang, Pak. 2 bus saya bawa jamaah umroh, 14-nya, Pak, gratis. 14 orang gratis. Jadi ada tukang ayam gratisin tetangga tuh. Yang tukang nasi uduk ya, yang merbot gitu, Pak, diumrohin semua. Tuh. Artinya apa? Bahwa tugas kita meminta aja sama Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim dulu disuruh panggil manusia oleh Allah, kata Nabi Ibrahim, bagaimana ya Allah saya bisa mengundang manusia? Ya, maka kata Allah, panggil aja, undang aja. Wa adzin fin nasi ya'tuka rijalan. Pokoknya tugasnya meminta kita, Pak. Alhamdulillah nih almarhumah tutup mata, sudah Allah apa? Allah sempurnakan rukun Islamnya. Maka kita pengen begitu, Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, kalau bisa ya Allah, tutup ajal kami ya Allah kalau agama Islam kita sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, tenang dapat kita balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin sekalian, yang kedua, Pak, almarhumah ini, Pak, dikaruniai putra putri yang hebat, Pak. Ya, semuanya jadi orang. Bahkan ada yang lulusan dari luar negeri, Pak. Masya Allah, Pak. Ini kalau bukan berkat usaha dan doa dari almarhumah, Pak, nggak mungkin, Pak, anaknya menjadi orang sukses. Sama seperti Siti Hajar, Pak. Coba lihat Siti Hajar. Ketika Allah suruh taruh Siti Hajar dengan Ismail di Bakkah waktu itu, Pak, ya. Kemudian ditinggal oleh suaminya Ibrahim. Saat Ismail kehausan, Pak, berangkat dah Siti Hajar, seorang ibu, Pak, ya, perempuan, alurinya kuat, ngelihat anak nangis kehausan, dia naik ke Bukit Safa. Di atas Bukit Safa dilihat di Bukit Marwah ada mata air, dia turun, dia kejar tuh, Pak, sambil ngingkring, kalau kata orang Jumalang tuh, Pak. Iya, jalan sambil berdoa, sambil meminta kepada Allah. Sampai di Bukit Marwah nggak ada itu air, Pak. Ternyata dia naik ke atas Bukit Marwah, dia lihat di Bukit Safa ada mata air, dia turun lagi sampai 7 kali balik. Barulah Allah kabul doa seorang ibu, Siti Hajar. Apa pelajarannya, Bapak sekalian? Yang pertama, setiap kali kita berdoa, jangan pernah putus asa dan berhenti, terus berdoa. Satu saat doa itu akan Allah kabul. Ya, buktinya Siti Hajar, Pak. Sampai 7 kali itu, Pak. Meminta, berdoa sambil meneteskan air mata, biar jeritan anaknya yang sedang kehausan, akhirnya Allah kabul. Begitu kita, Pak. Jadi kalau sekali belum dapat berdoa, terus berdoa. Sekali belum dapat, terus minta. Maka insya Allah pintu ijabah doa Allah pasti Allah buka. Jadi jangan pernah, Pak, bosan-bosan ya. Jangan pernah lelah berdoa. Yang kedua, Pak, pelajarannya, bahwa doa seorang ibu mustajab, makbul.
Bahkan dikatakan doa seorang ibu 3 kali lipat lebih cepat dikabul oleh Allah daripada doa seorang ayah. Ya, buktinya Siti Hajar, Allah kabul, mustajab doa seorang ibu. Nah, sekarang ini putra putri almarhumah, nah, doa yang mustajab udah tidak ada, tinggal satu, yaitu ayahanda Bapak Haji Ilyas. Ya, karena kata Nabi, doa yang tidak ditolak oleh Allah doaul walid, yaitu doa orang tua. Maka masih bersyukur Pak, masih ada Allah sisain tuh. Allah kasih kesempatan buat para putra putrinya almarhumah yang belum banyak berbakti sama orang tuanya, sekarang Allah masih kasih kesempatan. Yang tadi kata guru Rahadi, kalau apa, bokin kayaknya masih kurang apa, kurang bisa ya, terus laksanain. Kenapa Pak? Semakin banyak kita berbakti sama orang tua, maka dia yang paling berkah. Pasti itu Pak. Kan orang tua kan gini Pak, apalagi kalau udah kayak Pak Haji Ilyas Pak ya, ngelihat siapa anak-anak nih yang paling perlu nih, sambil dicebokin, sambil dimandiin, air matanya sambil menetes, ya, mulutnya sambil berdoa, gua doain lo, lu doain, gua doain lo biar berhasil, sukses, gitu Pak. Pasti itu Pak. Ya, walaupun beliau tidak terang-terangan doain ke kita, tapi pasti itu Pak. Ya, makanya jangan sampai apa, ada istilah apa tuh tadi, jijik Pak ya, jangan. Dulu emak kita, bapak kita, lah kita lagi makan enak-enak, pret, gerak tuh baik ya, apa katanya kita, sedepet punya sedep, begitu Pak ya. Baik dibilang apa tuh? Sedep. Sekarang mak, anaknya ngurusin maknya, ngurus bapaknya apa? Bekia-kia Pak ya, jangan. Jadi siapa yang paling banyak mengurus orang tua, siapa yang paling banyak berbakti, dia pasti yang paling berkah dan paling banyak mendapatkan keberkahan. Makanya berebut ya untuk ngurusin. Maka Allah kasih nih, tinggal atu. Makanya kata orang Arab bilang apa? Al-walidaini kal ainaini. Dua orang tua seperti dua mata. Kalau yang satu sudah nggak ada, matanya tinggal apa? Tinggal sebelah. Nah, yang sebelah ini manfaatin benar-benar. Iya. Kalau perlu semuanya apa? Semuanya kita servis, semuanya kita layani. Pokoknya orang tua kita tinggal megang tasbih sama angkat tangan berdoa. Insya Allah putra putrinya nanti ditinggal semakin sukses, semakin berhasil, semakin berkah. Ya. Nah ini Pak, kembali kepada Siti Hajar tadi, bahwa ketika orang tua Pak, kalau kata orang Betawi, ngos-ngosan Pak, lari dari sofa ke marwa, dari marwa ke sofa, sambil berdoa, sambil meminta kepada Allah, sambil meneteskan air mata, doanya Allah kabul Pak. Ketika Allah kabul, siapa yang menikmati Pak? Anaknya. Nah ini anak-anak almarhum Pak ya, semuanya sudah pada sarjana, menjadi orang sukses berkat doa almarhumah. Ya, almarhumah tiap malam berdoa, tiap malam sholat malam, menangis di depan Allah, biar anaknya semua hidup sejahtera, biar anaknya semua hidup berkah. Udah sukses Pak, doanya Allah kabul. Yang sukses siapa Pak? Anak. Ya, sudah wayanya Pak, kalau kita anak yang pada sukses, curahkan semua tenaga kita, pikiran kita, waktu kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Gimana kata Nabi? Huma jannatuk wa huma naruk Pak. Jadi orang tua itu bisa jadi surga buat kita, bisa juga orang tua itu neraka buat kita. Ini jangan sampai kata Rasulullah, rogima anfu, kata Nabi begitu.
Kalau ada orang, Pak, ditinggalin ada orang tua yang sudah tua, Pak, sudah sepuh, Pak. Kemudian orang ini anaknya sampai menyebabkan tidak masuk surga, Pak. Kata Nabi, rogima anfu, rugi besar, celaka besar. Celaka, kata Nabi, anak yang punya orang tua menyebabkan anak itu tidak masuk surga. Makanya ini Bapak Haji Ilyas ya, ini ya. Ini kunci surga, Pak, kunci surga. Iya. Siapa yang paling banyak, maka dia yang paling banyak meraih kunci-kunci apa tuh? Surga. Makanya beruntung, Pak, masih ada. Masih ada. Iya. Oleh karena itu kita doain, Pak Haji Ilyas biar sehat panjang umur. Karena dari mulutnya, Pak, mulut Bapak Haji Ilyas ini itu doa-doa mustajab. Doa-doa yang tidak Allah tolak. Dan itu kesempatan bagi orang yang punya orang tua. Kalau udah nggak punya orang tua, Pak, ya kayak saya udah nggak punya orang tua ya, udah nggak ada tempat kita minta doa. Makanya yang ada kita punya mertua, ya mertua tinggal kita perluin. Karena dari mulut mereka itulah keluar doa-doa yang apa tuh? Yang mustajab. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan almarhumah, Pak, saya yakin pulang menghadap Allah itu lebih beliau cintai. Lebih beliau senang, Pak. Kenapa beliau senang, Pak? Karena beliau memang sudah siap untuk pulang kampung, Pak. Anak sudah rapih semua, Pak ya. Sudah sarjana semua, sudah siap. Kemudian apa? Anaknya sudah berilmu semua, sudah siap, Pak. Jadi almarhum senang, Pak. Kalau almarhumah ini, Pak, tidak punya anak yang soleh dan soleha, nggak mungkin kita duduk di majelis ini, Pak. Karena dengan kita lafazkan Allahumma gfir laha, apa ya? Dan kita aminkan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, maka almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi istighfar yang kita baca itu, Pak, itu mengangkat derajat orang yang ada di alam kubur. Ya kan? Jadi kalau semakin kita sering beristighfar untuknya, ya, maka dia semakin diangkat derajat. Maka ada satu riwayat ya dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan apa? Ini benar-benar, Pak, ada orang dulunya neraka, terus pindah oleh Allah dipindahin ke surga. Kata orang ini, "Ya Allah, kok bisa saya ini dipindahin dari neraka pindah ke surga?" Apa kata Allah? "Bi istighfari waladika laka." Kamu ini bisa pindah dari neraka ke surga dengan sebab istighfar anak kamu untuk kamu. Ya, jadi istighfar kita, Pak, malam ini ya, dan malam-malam berikutnya itu, Pak, itu akan mengangkat derajat almarhumah di alam kubur. Diangkat lagi, dan Allah ganti, Pak, kuburannya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Para bapak hadirin sekalian, kemudian yang terakhir, Pak, khusus buat bapak kita ya, Bapak Haji Ilyas, Pak ya. Kalau pengen almarhumah masuk surga gampang, Pak. Masuk surga gampang ya. Cuma satu yang harus dilakukan Babe Haji Ilyas, yaitu ridho. Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Istri mana saja yang mati, Pak, kemudian suaminya ridho, maka dia pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Memang berat, Pak. Posisi kayak Babe Haji Ilyas berat, ya. Apalagi cintanya tadi, ya, cinta mati, Pak ya. Di rumah sakit aja, di rumah kagak betah, Pak ya. Apalagi ini move on-nya rada lama. Makanya kita bantu doa, ya, serahin sama Allah ya, ikhlaskan ridho, karena kalau Pak Haji Ilyas ridho, pasti almarhumah ditempatkan oleh Allah dalam surganya. Ya, insya Allah kita semua pasti menyusul, Pak.
Ya, yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar mati dalam keadaan beragama Islam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam dan kumpulkan saya bersama orang-orang soleh. Berdoa juga minta biar husnul khotimah. Doa yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah Al-Wasaya Al-Imaniyah. Kata beliau apa? Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bi husnil khotimah. Nah, ini perlu dipakai nih buat babeh terutama ya. Ya Allah, tutup ajal kami ya Allah dalam keadaan beragama Islam. Tutup ajal kami dalam keadaan beriman. Tutup ajal kami dalam keadaan bahagia. Iya, tutup ajal kami dalam melakukan kebaikan. Dan tutup ajal kami dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini kudu kita minta, Pak. Iya. Karena orang yang paling sukses adalah orang yang ketika mati husnul khotimah. Itu orang tersukses itu. Bukan karena dilihat rumahnya banyak, jabatannya banyak, followersnya banyak, bukan. Ya, tapi orang yang sukses adalah orang yang mati husnul. Dan ini kudu kita minta, biar kita semua tercatat matinya husnul khotimah. Karena kita nggak tahu, Pak, kapan kita mati ya. Ya, yang tua yang diharapin mati buru-buru gak mati-mati, Pak ya. Nah, yang seger buger ya nggak taunya kelepek-kelepek apa mati. Di mana mati, kapan kita mati, itu nomor sekian, Pak. Yang paling penting adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Nabi Yusuf aja, Pak, seorang nabi mintanya mati dalam keadaan beragama, Pak, Islam, apalagi kita, Pak, yang orang berlumuran apa tuh? Dosa. Makanya buat babe ya, pakai doa ini nih. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bi husnil khotimah. Insyaallah ya, yang berangkat jalan duluan husnul khotimah. Yang berangkat jalan duluan dalam surganya Allah. Nanti kita menyusul pun dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan buat almarhumah, dan juga khusus kita niatkan buat Babe Haji Ilyas ya. Allah beri kekuatan, Allah beri kesabaran, kesehatan yang sempurna ya. Dan anak-anaknya kita doain juga biar berebut untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak hadirin sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.